bulan Ramadan ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang Allah berikan dapat kita pergunakan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini juga di mana keutamaannya juga sangat besar di hari Sayyidul Ayyam, di mana dianjurkan juga di hari Jumat kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk keutamaan yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ada cerita bagaimana tentang akhlak yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, dan juga bagaimana contoh untuk saling berbagi dan saling sedekah dan perbuatan kebaikan, sebagaimana ada kisah yang diriwayatkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika zahabat imra'atun tashtaki inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha. Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan tersebut mengeluh perilaku suaminya. Apa perilaku suaminya? Kana zaujuha yad'un nas fi baitiha, yaitu suaminya selalu mengundang orang datang ke rumahnya dan menjamunya, sehingga tamu-tamu tersebut menyebabkan seorang istri menjadi repot, ya, menyediakan makanan dan minuman buat tamu-tamunya. Tentunya tamu di sini bukan tamu yang nggak benar, bukan ngumpul untuk mabok-mabokan, ya, tapi tamu yang berkunjung baik, silaturahmi. Suaminya ini sering ngundang orang, baik orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, dan juga siapapun diundang untuk silaturahmi dan juga dijamu, baik makanan seadanya, baik kue maupun minuman dan yang lainnya. Sehingga istrinya nih ngeluh kepada Rasulullah, repot mungkin setiap hari. Apalagi zaman sekarang, ya, ibu-ibu nih, ya, harga-harga semua mahal, pusing nggak? Ya, ibu-ibu yang jawab pasti semua harga-harga mahal, ya. Nah, kemudian lalu wanita tersebut ngeluh kepada Nabi, dan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad nggak menjawab saat itu. Kemudian berapa waktu kemudian Nabi Muhammad datang ke rumah tersebut, ke rumah sepasang suami istri tersebut. Betapa gembiranya seorang sahabat Nabi tadi didatangi oleh Nabi Muhammad, dan istrinya juga girang, gembira. Rasulullah datang berkunjung ke rumahnya, disiapkanlah makanan dan minuman, sampai repot ini keluarganya, istrinya repot, dia sediain silaturahmi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian lalu ketika hal tersebut, ya, diriwayatkan lagi ketika Nabi Muhammad sudah selesai mau pulang dari rumahnya, kata Nabi Muhammad kepada suami dan istrinya tadi, ya, sepasang suami istri, nanti pas saya keluar kamu lihat, kata Nabi Muhammad, ya, saya lihat sampai saya keluar, sampai saya jalan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian maka ketika itu fanazarat zaujah ila Rasulullah SAW, maka sang istri, ya, melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian min beta wa dawab wa uqab wa kullu darar, ya, kemudian seorang istri tersebut dan suami tadi kaget ketika Rasulullah keluar dari rumah tadi habis dijamu baik-baik. Yang keluar bersama Rasulullah SAW apa isinya? Isinya yang keluar binatang-binatang melata, kalajengking dan binatang-binatang buruk lainnya keluar dari itu rumah tersebut. Kaget suami istri tadi, kaget, kok di rumahnya banyak binatang-binatang yang sangat buruk, kalajengking dan yang lainnya. Yang dia lihat tadi nggak ada, nggak kelihatan. Begitu Rasulullah keluar, ini keluar semua. Maka Rasulullah SAW juga kemudian bersabda, fahanal hikmah min ikramid dhaif wa adamad dhuhri. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, maka inilah hikmah daripada memuliakan tamu yang datang ke rumah, dan kita tidak berkeluh kesah terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Kemudian karena kata Nabi Muhammad SAW, ya, ma'ajmal maftuh lis-saghir wal kabir, rumah yang banyak didatangi tamu, dan rumah itu termasuk rumah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitulah indahnya rumah yang selalu terbuka untuk anak kecil, orang dewasa, dan siapapun yang menerima tamu dengan gembira, ya, rumah yang di dalamnya turun rahmat dan berbagai keberkahan dari langit. Qala Rasulullah SAW, iza aradallahu biqaumin khairu ahdi lahum hidayah. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan terhadap suatu kaum, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Qalu wa matilkal hidayah. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian hadiah apakah itu ya Rasulullah? Wa mal hadiah? Hadiah apa itu ya Rasulullah?
Qala ad-dhaif yanzilu birrizqi, ya, Rasulullah SAW, tamu akan menyebabkan turunnya rizki kepada rumah tersebut untuk pemilik rumah dan menghapus dosa para penghuni rumah. Ini salah satu hikmah yang luar biasa yang Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad saat seorang istri tadi mengeluh tentang perilaku suaminya, nggak menjawab. Nabi Muhammad langsung, ayo nanti saya akan ke rumah Anda. Begitu dia melihat daripada kelebihan daripada Nabi Muhammad SAW, kaget itu keluarga bahwa ternyata memuliakan tamu sungguh memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah kemudian qala Rasulullah SAW, kullu baitin la yadkhulu fihi ad-dhaif la tadkhulul malaikah. Rasulullah SAW bersabda, rumah yang tidak dimasuki tamu atau tidak ada tamu, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Berapa banyak saat ini rumah yang besar, pagarnya mentereng, setinggi-tingginya, semewah-mewahnya, tapi kosong, menerima tamu takut. Banyak gak? Dianggap kalau orang tamu datang mau minta-minta, mau segala macam. Banyak yang begitu. Dianggap kalau ada tamu merepotkan, nyiapin makanan dan yang lainnya. Berapa banyak orang yang berkeluh kesah. Berapa banyak orang yang punya rumah biasa-biasa saja, tapi kalau kedatangan tamu gembira luar biasa. Apapun, walaupun cuma siapin teh, dia udah bergembira dengan kedatangan. Dia repot, dia masak teh, masak segala macam yang dia punya, dia keluarin keripik kayak apa, segala macam. Tapi berapa banyak orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, tapi begitu kedatangan tamu, banyak yang ketakutan dan gak mau menerima tamu, gak bergembira. Nah inilah salah satu hikmahnya. Kemudian dikatakan dalam hadis Nabi yang lainnya, ad-dhaif dalilul jannah, tamu termasuk penunjuk jalan menuju surga. Kullu baitin yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Makanya jangan kaget Pak, para ulama-ulama terdahulu, para salafun soleh, alim ulama, habaib, kiai, jangan kaget kalau datang ke rumah alim ulama, kiai, habaib, itu apa aja dikeluarin. Semua dikeluarin. Kenapa? Meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Bergembira. Insya Allah kita keluarin rezeki yang kita punya dengan datangnya tamu yang baik ke rumah kita, ya. Rezeki akan datang bertubi-tubi dari itu. Tentunya di sini dalam catatan ya, bukan tamu yang datang ngapain? Besok pada berkunjung ke rumah orang main gaple bareng, itu nggak benar. Apalagi bulan puasa, datang nggosipin ngomongin orang, itu bukan turunnya rahmat, maka turunnya apa? Bala itu namanya. Malah gosip namimah kan banyak juga yang begitu. Jangan. Turun Nabi di sini mencontohkan apa? Tamu yang baik yang berkunjung silaturahmi untuk kebaikan, untuk silaturahmi, bukan untuk yang ghibah, namimah, ngomongin orang. Apalagi sampai saat ini nauzubillah dia berbuat maksiat, nauzubillah, tidak, bukan yang seperti itu. Ya, jadi bagaimana nih kisah hikmah yang Nabi ajarkan kepada kita tentang memuliakan tamu. Makanya jangan heran kalau ngelihat salafun soleh, para alim ulama, para pewaris Nabi, para habaib kiai, kalau datang ke rumahnya, Anda kalau silaturahmi itu jangan kaget, apapun dikeluarkan, termasuk tradisi para habaib, para alim ulama ketika melaksanakan peringatan maulid dan yang lainnya, apapun itu dikeluarin yang dia punya, itu semua sumbangan yang orang kasih buat itu tempat, dia berikan semua, menyediakan tamu. Berapa banyak orang di luar yang repot kalau mau bikin acara, ya, ngumpulin orang repot, harus dibayar. Ini enggak, orang datang maulid dia dapat duit, dibagikan buat orang makan dan segala macam. Ya, dia potong kambing, dia potong ayam, ya. Itulah yang diajarin oleh Nabi Muhammad, bergembira dengan datangnya tamu. Kenapa? Tamu akan menurunkan rahmat buat kita. Nah, mudah-mudahan sedikit kita dapat ambil hikmahnya bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW, ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik, mudah-mudahan kita sama-sama bisa sama-sama berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita pasang niat untuk puasa esok hari dan kita berdoa baca suratul Fatihah. Semoga Allah jaga iman dan takwa kita. Allah berikan kita kesehatan wal afiat, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Yang sedang sakit Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Yang terkena musibah Allah angkat daripada musibahnya. Yang terkena kesulitan baik urusan ekonomi, rezeki dan yang lainnya, Allah mudahkan semua daripada kesulitan. Allah berikan jalan keluar. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.